Halo sobat sekalian, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik bagian penalaran umum, khususnya tentang penalaran logis. Nah, soal-soal penalaran logis yang sering diujikan itu menyangkut penarikan kesimpulan. Ada 3 metode penarikan kesimpulan yang sering diujikan dalam tes potensi skolastik maupun tes potensi akademik, yaitu silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Nah, untuk mempermudah memahami ketiga metode ini, maka kita baiknya belajar melewat contoh-contoh soal yang sering diujikan. Contoh-contoh soal yang akan dibahas, yaitu contoh-contoh soal per masing-masing metode maupun kombinasi dari 2 dari 3 metode yang ada. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, mahasiswa baru harus menjadi peserta kegiatan pengenalan kampus. Peserta kegiatan pengenalan kampus wajib mengikuti kuliah perdana. Kesimpulannya, nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita definisikan pernyataan mahasiswa baru sebagai P. Kemudian, peserta kegiatan pengenalan kampus sebagai Q. Selanjutnya, wajib mengikuti kuliah perdana sebagai R. Nah, jika kita lihat, kalimat yang pertama bisa kita nyatakan sebagai premis 1 dalam bentuk PQ. Mahasiswa baru harus menjadi peserta kegiatan pengenalan kampus. Kemudian, premis yang kedua, QR, peserta kegiatan pengenalan kampus wajib mengikuti kuliah perdana. Nah, sesuai penarikan kesimpulan silogisme, maka jika premis 1 PQ, premis 2 QR, maka kesimpulannya adalah PR. Mahasiswa baru wajib mengikuti kuliah perdana. Dan jawabannya ada pada option C. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Jika Adit mengumpulkan tugas tepat waktu, maka dia bisa mengikuti ujian. Adit mengumpulkan tugas tepat waktu. Kesimpulannya, kita definisikan Adit mengumpulkan tugas tepat waktu sebagai P. Dia, Adit, bisa mengikuti ujian sebagai Q. Nah, kalimat yang pertama, jika Adit mengumpulkan tugas tepat waktu, maka dia bisa mengikuti ujian kita nyatakan sebagai premis 1, PQ. Kemudian premis yang kedua, atau yang ada pada kalimat kedua, Adit mengumpulkan tugas tepat waktu sebagai P. Nah, kesimpulannya, sesuai dengan penarikan kesimpulan modus ponens, maka jika premis 1 PQ, premis 2 P, maka kesimpulannya adalah Q. Adit bisa mengikuti ujian. Dan jawabannya ada pada option A. Kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Jika Taro malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka dia akan kesulitan memperoleh beasiswa. Taro tidak kesulitan memperoleh beasiswa. Kesimpulannya? Nah, kita definisikan Taro malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai P. Kemudian, dia atau Taro kesulitan memperoleh beasiswa sebagai Q. Nah, kemudian, pernyataan Taro tidak kesulitan memperoleh beasiswa. Kita tuliskan sebagai negasi Q. Nah, kalimat yang pertama bisa kita nyatakan dalam bentuk premis 1, PQ. Jika Taro malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka dia akan kesulitan memperoleh beasiswa. Premis yang kedua, yang ada pada kalimat yang kedua, kita nyatakan sebagai negasi Q. Taro tidak kesulitan memperoleh beasiswa. Maka penarikan kesimpulan sesuai dengan modus tollens, maka kita simpulkan hasilnya adalah negasi P. P, Taro malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka negasi P adalah Taro tidak malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan jawabannya ada pada option E. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, kombinasi dari dua metode. Jika Jojo telat bangun, maka dia akan terlambat mengumpulkan tugas. Jika Jojo terlambat mengumpulkan tugas, maka dia tidak bisa mengikuti praktikum. Jojo mengikuti praktikum. Kesimpulannya, nah, kita definisikan pernyataan Jojo telat bangun sebagai P. Kemudian, dia, Jojo, terlambat mengumpulkan tugas sebagai Q. Nah, selanjutnya, dia, Jojo, tidak bisa mengikuti praktikum sebagai R. Kita lihat di kalimat yang pertama, jika Jojo telat bangun, maka dia akan terlambat mengumpulkan tugas. Kita bisa nyatakan ini sebagai
pernyataan 1 atau premis 1, P key. Kemudian premis 2, yaitu jika Jojo terlambat mengumpulkan tugas, Q, maka dia tidak bisa mengikuti praktikum R. Maka premis 2, Q R. Nah, sesuai penarikan kesimpulan silogisme, maka jika premis 1 PQ, premis 2 QR, maka kesimpulannya adalah PR. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang ketiga, Jojo mengikuti praktikum. Nah, di sini kita sudah nyatakan R sebagai Jojo tidak bisa mengikuti praktikum. Jadi pernyataan Jojo mengikuti praktikum bisa kita nyatakan sebagai negasi R. Nah, negasi R ini merupakan pernyataan yang ketiga atau premis 3. Kalau kita gabungkan dengan kesimpulan sebelumnya, maka kita akan dapatkan kesimpulan akhir, yaitu negasi P menurut modus tollens. Nah, sekarang kita lihat. P, Jojo telat bangun. Maka negasi P yang merupakan jawaban akhir adalah Jojo tidak telat bangun. Dan jawabannya ada pada option B. Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Itu dia cara-cara menarik kesimpulan dalam soal-soal penalaran logis yang sering diujikan dalam tes potensi skolastik maupun tes potensi akademik. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jika berkenan, silakan like video ini dan subscribe channel ini sehingga bisa menghasilkan video-video yang berkualitas buat sobat-sobat sekalian di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.